Tsunami dan likuifaksi yang melanda kota Palu dan Donggala membawa duka tersendiri bagi warga terdampak. Di tengah penderitaan ini, Seci terus memperjuangkan kebangkitan Palu dan Donggala. Berikut ini kilas balik perjalanan Seci dalam membantu kebangkitan Palu dan Donggala pasca terjadinya bencana. Abah, bapak saya sama adik saya salah satu korban bencana di Perumnas Balaroa, dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Jumat 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa yang disertai tsunami dan likuifaksi menyapu sejumlah bangunan di kota Palu dan sekitarnya. Sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal, bahkan sanak saudara mereka. Bencana ini meninggalkan duka mendalam bagi korban terdampak. Mengetahui kabar terjadinya bencana alam tersebut, relawan Seci segera bergerak menyalurkan bantuan kepada para korban. Pada 1 Oktober 2018, relawan Seci menuju Makassar untuk memberi perhatian dan pendampingan kepada 141 pasien korban bencana Palu yang tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Makassar. Dan pada 3 Oktober 2018, relawan Seci bergabung dengan TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Hercules menuju Palu dengan membawa obat-obatan dan bantuan logistik. 5 bulan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah, warga Palu mulai bangkit dan membuka lembaran baru. Sebagai bentuk aksi peduli bencana gempa dan tsunami di Palu, Yayasan Buddha Seci Indonesia membangun hunian tetap berjumlah 1.500 hunian di Tondo dan 500 hunian di Pombewe, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada 4 Maret 2019, peletakan batu pertama dilakukan sebagai penanda dimulainya pembangunan perumahan Cinta Kasih Seci. Perumahan ini dibangun bagi warga Kota Palu yang terdampak berat dari bencana gempa bumi, tsunami, dan zona merah di daerah bencana likuifaksi. Kami warga masyarakat Kota Palu sangat bergembira bahwa upaya yang selamat ini kita lakukan bersama Buddha Suci hari ini sudah terwujud peletakan batu pertama untuk 1.000 rumah ya di kawasan Tondo ini. Dan mudah-mudahan ini bisa lancar semua berjalan dan segera masyarakat bisa teratasi mendapatkan rumah hunian tetap bagi mereka, ya saya kira itu. Kota Palu kembali bangkit, kegiatan masyarakat mulai tumbuh. Mereka kini memulai kembali menata kehidupan, sebuah harapan yang perlahan dibangun bersama oleh warga Palu. Relawan Seci tak hentinya terus mendampingi para penyintas. 11 bulan pasca bencana, Seci pun melakukan verifikasi calon penerima hunian tetap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Seci. Warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana menjadi prioritas untuk pendataan, termasuk mereka yang berasal dari wilayah Petobo dan Balaroa, wilayah yang terdampak likuifaksi. Secara bertahap, warga penerima bantuan perumahan Cinta Kasih Tadulako melakukan verifikasi data hingga penandatanganan perjanjian hunian tetap. Penandatanganan ini juga disertai dengan pengundian nomor rumah bagi warga yang akan menempati perumahan Cinta Kasih Tadulako. Lihat kondisi mereka, memang mereka semuanya banyak sekali terpukul. Itu sangat-sangat terpukul. Makanya bagaimana kita untuk benar-benar sesama kita relawan bersama untuk menghibur mereka, menenangkan batin mereka agar mereka bisa terlepas dari hal-hal yang selama ini mereka merasa ada satu ketakutan, kerisauan, merasa tertekan. Itu yang kita usahakan supaya mereka benar-benar pelan-pelan bisa melepas. Kami memprioritaskan yang jelas yang berhak mendapat program relokasi ini adalah warga yang di zona merah. Zona merah itu kan kita sudah tahu semua kalau untuk Kota Palu, wilayah likuifaksi yang berada di Kelurahan Balaroa dengan Petobo sampai batas 50 meter, lalu
lokasi-lokasi yang berada di pesisir pantai sampai batas 100 meter yang rumahnya terkena tsunami. Nah, tentunya dalam proses ini kami melakukan beberapa proses verifikasi. Pertama, kami melakukan pengecekan bukti kepemilikan surat. Yang kedua, kami melakukan verifikasi lapangan terhadap titik zona. Yang ketiga, kami melakukan proses foto satelit untuk memastikan kepemilikan rumah-rumah warga dimaksud. Di tengah proses pembangunan perumahan Cinta Kasih di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan hunian tetap perumahan Cinta Kasih Tadulako. Yang sudah dikerjakan pematangan lahan yang segera dikerjakan oleh PU, tetapi yang cepat ini bantuan dari korporasi, bantuan dari Yayasan Bunda Suci, yang saya kaget juga ternyata sudah selesai lebih cepat. Saya kira model-model donatur seperti ini juga harus dikembangkan sehingga pemerintah, swasta semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam membantu apabila terjadi bencana. Ini sebuah kerjasama yang baik. Tanggapan Bapak Presiden sangat puas sekali bahwa untuk bangunannya ini sangat-sangat manusiawi. Jadi ini rumah itu namanya rumah tumbuh. Istilahnya kalau besok dia lebih mampu, anak lebih banyak, dia udah mampu, dia bisa berkembang sendiri. Saya rasa kalau kita udah bisa dia dapat rumahnya ini, supaya dia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Kita mudah-mudahan dia bisa terima di sini, bisa betah di sini, bisa mulailah perhidupan baru yang mulai baru, supaya dia bisa cari nafkah untuk apa lagi yang lain-lain. 3 tahun pasca bencana Palu, relawan Seci terus menemani dan mendampingi warga penyintas Palu dan sekitarnya. Mulai dari bantuan bencana, kesehatan hingga pembangunan rumah Cinta Kasih, agar warga penyintas dapat kembali menata kehidupan mereka dan menyongsong hari esok dengan lebih baik. Selama 2 tahun proses pembangunan perumahan Cinta Kasih Tadulako dan Pombewe, kini seluruh rumah telah berdiri kokoh. Perumahan ini dibangun dengan tipe 36 yang memiliki ruang tamu, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. 3 September 2021, perumahan Cinta Kasih ini diresmikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, dan disaksikan oleh Wali Kota Palu, relawan Seci, dan berbagai tamu lainnya. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengapresiasi kerja keras Yayasan Buddha Seci Indonesia dalam membangun 2.000 unit rumah di Kota Palu sejak tahun 2019 lalu. Bumi Cinta Kasih, Yayasan Buddha Seci Indonesia diwujudkan dalam bentuk 1.500 unit rumah Cinta Kasih yang dilengkapi dengan sekolah terpadu dan gedung serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat. Saya yakin kehadiran perumahan Cinta Kasih ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para warga yang terdampak bencana di wilayah Palu dan sekitarnya. Supaya menenteramkan jiwa, raga, dan batin warga yang tinggal di sini. Mereka akan tentram dan tenang untuk bekerja cari nafkah dengan anak-anak sudah terjamin di lingkungan yang lebih tertib dengan masyarakat yang harmonis. Mudah-mudahan adanya warga yang sudah didata rapi ini, ya kita mudah-mudahan satu lingkungan kecil bisa hidup sejahtera dan bisa berkembang luas kepada warga sekitarnya. Mudah-mudahan bisa lebih mensejahterakan warga di sini, dan mungkin di sini juga akan lebih didatai nanti untuk seperti ada pasar, ada masjid, nanti akan ditata lagi gitu. Merasa sangat bersyukur walaupun saya belum gubernur saat bencana, tapi saya merasa bersyukur pada Yayasan Buddha Suci yang telah memberikan sumbangan
2.000 rumah kepada masyarakat yang mengalami bencana. Dalam memberikan gambaran begitu hebatnya toleransi yang ada di Indonesia. Ini harus kita terus kembangkan ke depan, ya, agar betul-betul menjadi suri tauladan bagi kelompok-kelompok lain untuk bisa seperti ini. Bantuan pasca bencana secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci telah membangkitkan asa para penyintas bencana untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan, The ITV.